Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat remah-remah hikmah. Kali ini saya akan membacakan kisah Abu Nawas yang berjudul Pintu Akhirat. Tonton sampai akhir cerita ini, karena di akhir cerita saya akan mencoba menyingkap pesan apa yang ingin disampaikan Abu Nawas di balik cerita ini, yang tentu saja versi saya. Selamat menikmati. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun. Tidak hanya agar lebih leluasa bergerak, tapi juga agar lebih tahu kondisi rakyatnya secara nyata. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama yang sedang menyampaikan ceramahnya tentang adanya siksaan yang terjadi di alam barzakh atau alam kubur. Tiba-tiba salah satu seorang yang datang dan bergabung di situ bertanya kepada ulama tersebut, "Wahai ulama, saya sering mengintip kuburan orang kafir, tapi tak pernah sekalipun aku pernah mendengar mereka berteriak kesakitan, dan tidak pernah pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya mereka alami dan rasakan itu. Bagaimana saya dapat mempercayai dan membenarkan sesuatu yang selama hidup kami tak pernah kami lihat dengan mata kepala kami dan tak pernah kami dengar dengan telinga kami?" Setelah ulama tersebut berpikir sejenak, beliau pun kemudian menjawab, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Ketika seseorang bermimpi digigit ular atau dikejar harimau dalam tidurnya, rasa sakit dan takut yang ia rasakan begitu nyata, seperti tidak sedang di dalam tidur. Bahkan terkadang mulutnya menjerit dan keringat bercucuran dari keningnya. Siapapun yang duduk di sampingnya dan menyaksikan keadaannya tentu pasti tak terjadi apapun pada orang tersebut, padahal orang tersebut mengalami hal yang dianggapnya begitu nyata. Maka jika dalam persoalan mimpi yang remeh dan umum saja orang tak mampu melihatnya dengan mata kepala mereka, bagaimana mungkin orang melihat apa yang terjadi di alam kubur?" Baginda Raja yang sejak tadi memperhatikan begitu terkesan dengan penjelasan ulama tersebut. Karena cukup menarik, Baginda Raja pun melanjutkan mendengar ceramah itu. Kini ulama itu melanjutkan ceramahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, sebuah mahkota yang berada di surga jauh lebih bagus dari yang mahkota apapun yang ada di dunia ini, ataupun apapun yang ada di dunia dengan segala isinya. Entah karena ulama tersebut ceritanya begitu meyakinkan atau apa, begitu Baginda pulang kembali ke istana, tiba-tiba Baginda ingin sekali memiliki mahkota seperti yang diceritakan oleh ulama tersebut. Setelah sekian hari, keinginan itu tak semakin hilang, tapi justru semakin parah. Akhirnya Baginda memanggil Abu Nawas. "Aku perintahkan engkau sekarang juga untuk berangkat ke surga. Bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Dan jangan pernah kembali pulang sebelum engkau berhasil membawa mahkota itu ke hadapanku. Apa engkau sanggup, Abu Nawas?" titah Baginda Raja setelah Abu Nawas duduk di hadapannya.
Sanggup Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Langsung begitu saja menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda, harus menyanggupi pula satu syarat yang hamba ajukan. Kata Abu Nawas, untuk tugas kali ini apapun yang kau perlukan aku sediakan. Sebutkan saja syarat-syaratmu itu Abu Nawas, kata Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya. Pintu apa yang kau maksud itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja tidak mengerti. Maaf Paduka, pintu alam akhirat tuanku Baginda, jawab Abu Nawas. Apa itu Abu Nawas? Tanya Baginda penasaran. Kiamat wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu Baginda. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah atau alam kubur adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga itu berada di alam akhirat Baginda. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus terlebih dahulu kiamat yang mulia. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam tanpa bisa berkata apapun. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Baginda Abu Nawas bertanya kembali pada beliau, masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga itu? Setelah sekian lama ditunggu tak juga Baginda menjawab pertanyaan Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun pulang mohon diri, karena Abu Nawas sudah tahu pasti apa jawaban yang akan dikatakan oleh Baginda Raja atas pertanyaan yang ia ajukan. Sekian cerita Abu Nawas ini berakhir. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Abu Nawas kali ini menurut aku begini. Keberadaan hari kiamat adalah salah satu rukun iman. Mengimani hari kiamat sebagaimana mengimani rukun iman yang lain berarti mempercayai, meyakini dan membenarkan keberadaannya. Meyakini dengan mengetahui itu dua hal yang berbeda. Semua objek keimanan adalah barang gaib yang tidak akan pernah diketahui keberadaannya melalui panca indera, tapi bisa dipahami dan dirasakan melalui nalar, hati nurani, menyelami agama dengan serius dan seterusnya. Pertanyaan seputar hal ini dari orang yang tidak mempercayainya hanya bisa dijawab melalui gambaran atau analogi. Tidak ada dengan cara yang lain. Sekian, terima kasih. Jangan lupa mengikuti kisah selanjutnya masih di channel Remah-Remah Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.